Abad ke-16, Italia bukanlah sebuah negara yang bersatu, melainkan kumpulan negara kota yang terus-menerus berperang, berkomplot, dan saling menghancurkan. Di tengah pusaran kekacauan inilah, seorang diplomat dari Florence bernama Niccolo Machiavelli menyaksikan bagaimana kekuasaan benar-benar dijalankan. Bukan dengan doa dan norma moral, tetapi dengan uang, tentara bayaran, dan pengkhianatan. Ketika keluarganya jatuh miskin dan ia sendiri disiksa karena dituduh berkomplot melawan penguasa, Machiavelli mengasingkan diri. Di sanalah, dari kepahitan dan pengamatan tajamnya, ia menulis sebuah buku kecil yang akan mengguncang dunia untuk selama-lamanya. Il Principe, Sang Pangeran. Buku yang membuat namanya dikutuk dan disalahpahami selama berabad-abad. Il Principe bukan buku tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang ideal, melainkan panduan realis tentang bagaimana mempertahankan kekuasaan dalam dunia yang penuh bahaya. Machiavelli memisahkan politik dari moral, sebuah langkah revolusioner yang membuatnya dijuluki guru setan. Bagi Machiavelli, seorang pangeran harus mempelajari bagaimana tidak menjadi baik. Di dunia politik, yang penting adalah akibat dari sebuah tindakan, bukan niat moral di baliknya. Seorang pemimpin harus siap melakukan kekejaman kecil untuk mencegah kekacauan yang lebih besar. Inilah yang sering disalahartikan sebagai tujuan menghalalkan cara. Bagi Machiavelli, ini bukan soal dihalalkan, tapi tentang kenyataan yang harus dihadapi. Dua konsep kunci Machiavelli adalah virtu dan fortuna. Fortuna adalah nasib, keberuntungan, keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Ia bagai sungai yang bisa banjir kapan saja. Virtu bukan sekedar kebajikan, tetapi kecakapan, energi, keperkasaan, dan kecerdikan seorang pangeran untuk membangun benteng agar bisa menahan banjir fortuna. Pemimpin dengan virtu yang tinggi adalah seorang pragmatis ulung yang bisa membaca situasi dan bertindak tepat. Machiavelli memberikan nasihat-nasihat yang dingin dan praktis, yang masih sangat relevan hingga hari ini. Pertama, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Cinta bisa berubah, tapi rasa takut lebih konsisten. Tapi hindari dibenci, jangan merampas harta dan kehormatan rakyatmu. Kedua, jadilah serigala dan singa. Seorang pangeran harus menjadi singa untuk menakuti serigala dan menjadi serigala untuk mengenali perangkap. Artinya, gabungkan kekuatan fisik dengan kelicikan politik. Ketiga, jagalah citra. Tampillah beriman, bermoral, dan dermawan. Meski kau tidak perlu benar-benar memilikinya. Yang penting, rakyat percaya bahwa kau memilikinya. Citra adalah segalanya. Bung Bima, jujur membaca Machiavelli bikin saya merinding. Tapi saya tidak bisa menyangkal. Banyak yang terasa akrab. Apakah itu artinya politik kita sudah sangat Machiavellian? Itulah kejeniusan Machiavelli, Dito. Dia seperti cermin yang jujur dan seringkali menjijikan bagi dunia politik. Lihatlah bagaimana politik pencitraan bekerja. Seorang kandidat bisa tampil sangat religius dan dekat dengan rakyat di depan kamera. Sementara di balik layar, transaksi-transaksi gelap terjadi. Itu adalah penerapan praktis dari nasihat Machiavelli untuk menjaga citra. Jadi, apakah kita harus menerima saja bahwa politik adalah dunia yang kotor dan penuh tipu daya? Apakah kita harus memaafkan tindakan amoral para politisi karena itu adalah kenyataan? Tidak sama sekali. Justru dengan memahami pemikiran Machiavelli, kita sebagai warga negara harus lebih waspada dan kritis. Machiavelli tidak menulis bukunya untuk rakyat biasa,
tetapi untuk sang pangeran. Kita, rakyat, adalah pihak yang harus membangun benteng terhadap kekuasaan yang Machiavellian. Benteng seperti apa? Benteng itu adalah transparansi, checks and balances, dan media yang bebas dan kritis. Ketika seorang pemimpin tahu bahwa setiap tindakannya diawasi dengan ketat dan bahwa ada konsekuensi untuk kelicikannya, maka ruang untuk bermain secara Machiavellian akan menyempit. Memahami Machiavelli adalah senjata kita untuk tidak mudah dibodohi. Apa pendapat Anda? Pernahkah Anda melihat kelicikan ala Machiavelli dalam politik Indonesia? Bagikan contoh dan analisis Anda di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk episode berikutnya yang tak kalah gelap. Thomas Hobbes, yang percaya kita membutuhkan monster bernama negara untuk mencegah kekacauan total.